Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Daniel pasal yang pertama. Judul renungan kita pada hari ini adalah identitas sejati. Masa muda seringkali disebut sebagai masa mencari jati diri, di mana biasanya mereka dianggap belum dewasa dan mudah terpengaruh. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Daniel muda dan ketiga temannya, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah orang Yehuda yang turut diangkut menjadi tawanan ke Babel karena memiliki banyak kelebihan. Mereka dipersiapkan untuk melayani Raja Babel dengan syarat dan seleksi yang ketat. Selain belajar bahasa dan budaya baru, nama mereka pun diganti. Nama adalah salah satu identitas penting. Ini mengingatkan mereka pada siapa mereka dan apa yang mereka percayai. Daniel berarti Allah adalah hakimku. Hanaya berarti pemberian Allah, Misael berarti yang seperti Allah. Asaria berarti ditolong Allah. Identitas mereka itu diganti menjadi Belsasar, disukai dewa Bel, Sadrak perintah dewa Aku, Mesak tamu raja, dan Abednego hamba dewa Nego. Setiap nama baru ini berkaitan dengan dewa-dewa Babel. Menariknya, sekalipun identitas luar mereka diganti oleh penguasa, lalu mereka diperkenalkan dengan pola hidup baru, namun iman mereka kepada Allah, Israel, tidak pernah berubah. Karena sejak awal mereka telah memantapkan hati untuk menaati Dia. Nama kita mungkin dapat mengingatkan kita akan Allah atau hal baik lainnya. Namun identitas kita yang sejati tidak terletak pada nama tersebut, melainkan pada isi hati dan iman kita. Beriman terhadap Allah, itulah yang menjadikan kita anak-anaknya. Itulah identitas kita yang sejati. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Itulah identitas yang hendaknya kita hidupi setiap hari. Judul renungannya, bukan judul renungan, judul perikopnya adalah di Istana Babel. Mari kita lihat ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya di tanah Siner, di dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur di setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan pada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel pada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur
untuk dimakan dan air untuk diminum. Setelah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian, penjenang itu lalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanya mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Hores. Saudara, mari kita belajar sedikit tentang sejarah bangsa Israel ya. Jadi bangsa Israel itu raja pertama itu Saul, kita semua tahu. Yang kedua itu Daud, kan Yesus disebut sebagai anak Daud. Raja ketiga daripada Israel itu adalah Salomo. Nah, setelah Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Terbagi dengan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Israel Utara dikalahkan oleh bangsa Asyur, sedangkan Israel Selatan dikalahkan oleh bangsa Babel. Bangsa Babel inilah yang sedang kita bicarakan di Daniel pasal yang ke-1. Jadi kita nyambung ya dari sejarah bangsa Israel ke kitab Daniel supaya jelas ini posisi kita ada di mana. Nah, berikutnya ini adalah gambaran daerah kekuasaan Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar ini menguasai daripada Neo Babylonian Empire. Jadi menguasai sampai ke Syria sini, kemudian ke Yerusalem, kemudian di bagian utara daripada Yasira Arab, yaitu Arabia, tak sampai ke bawah gitu ya. Kemudian sebagian daripada Persia perbatasan sini. Dan sini adalah Media dan Persia. Sini adalah semenanjung daripada Sinai. Yang oranye nih ya. Jadi masuk daripada wilayah Mesir. Sedang sini itu. Oke. Itu sekedar pengetahuan daripada geografis. Nah sekarang hal yang menarik di sini adalah. Keempat pemuda itu yang bernama Daniel, Hanaya, Misael, Azaria dan Abednego. Hanaya, Misael dan Azaria itu namanya semuanya diganti gitu ya. Jadi contohnya Hanaya, Ibraninya namanya Hanaya. Artinya Yehova itu murah hati. Jadi namanya berkaitan dengan Tuhannya. Diubah menjadi Sadrak yang artinya perintah dari aku ini merujuk pada dewa bulan. Jadi artinya perubahan nama ini pengen melucuti identitas daripada Hanaya. Sedangkan orang kedua yang namanya Misael, artinya Misael, El itu Allah ya. Dikatakan siapakah yang serupa dengan Allah? Diganti namanya menjadi Mesak. Yang arti nama barunya adalah siapakah yang seperti aku. Jadi nama yang memiliki kaitan erat dengan Allah diganti dengan nama yang berkaitan erat dengan diri sendiri. Ya, Azaria. Artinya yang ditolong oleh Allah. Ya, sekali lagi ada kaitannya sama Allah ya. Diganti dengan Abednego yang artinya hamba dari Nebo. Ya. Jadi Nebo ini dewa-dewa di Babilonia gitu ya. Daniel artinya pemimpin milik Allah. El, saya lagi Allah ya. Pokoknya kalau
El itu Allah ya. Jadi Eloah itu adalah bentuk tunggal daripada Elohim. Im itu jamak gitu ya. Jadi Eloah, Elohim gitu ya. El atau El. Daniel ini pemimpin pemilik milik Allah. Diganti Belsasar, artinya pemimpin juga, tapi punyanya dewa Bel. Ya. Jadi dewanya Babilonia. Jadi ringkas cerita itu, keempat pemuda yang luar biasa dari Ibrani ini pengen diganti namanya, harap-harap dengan berganti nama mereka akan melupakan daripada Yehova dan beralih kepada dewa-dewa di Babilonia. Oke, jadi nama-namanya ini bernuansa ini ya, dewa-dewa nama Babel ya, yang Bel, kemudian yang ini apa lagi tuh? Kemudian yang Nebo, semuanya ya, modelnya seperti itu. Tapi yang menarik adalah nama boleh berganti, tetapi hati tetap percaya kepada Yehova. Ya contohnya, ya kita tahu sama tahu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibakar di dapur api tetapi tidak meninggal menunjukkan setianya mereka pada Tuhan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu harus tetap percaya kepada Tuhan dan yang mereka dibakar di dapur api tetapi tidak meninggal. Menunjukkan setia mereka kepada Yehova. Ya, jadi adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Prinsip hidup Daniel. Daniel juga demikian. Kalau misalkan ketiga orang ini berhubungan dengan dapur api, maka yang Daniel itu berhubungan dengan berpegang pada prinsip sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Contoh di ayat yang ke-8 dikatakan gini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel itu memang megang prinsipnya. Sekali ikut Tuhan dia akan komitmen mati-matian. Jadi Daniel ini luar biasa. Sebagai contoh ya, kita tahu sama tahu peristiwa Daniel di Gua Singa. Nah Daniel di Gua Singa itu kita dapat di Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ke-13. Itu dikatakan gini. Jadi ceritanya Daniel itu dengar ada surat perintah. Ini sudah pindah ya, rajanya bukan lagi Nebukadnezar, tetapi rajanya Darius ya. Jadi sudah 3 kali, artinya intinya gini, ada surat yang dikeluarkan oleh pemerintah atas hasutan daripada orang-orang yang tidak suka sama Daniel. Yang isinya adalah melarang hari itu semua orang beribadah kepada siapapun dilarang. Kecuali hanya kepada Darius. Seperti itu ya. Nah Daniel ini setiap hari 3 kali sehari ia berlutut memuji Allahnya. Lalu orang-orang yang menjebak ini masuk, mendapati Daniel sedang berdoa dan mohon kepada Allahnya. Kemudian laporlah ke raja. Terus kan raja sudah kadung, sudah terlanjur untuk menetapkan suatu aturan yang selama 30 hari dilarang menyampaikan suatu permohonan apapun kepada dewa atau manusia kecuali kepada raja. Lah akibat kena hukum yang baru disahkan ini, maka Daniel mau tidak mau melanggar. Lah karena Daniel melanggar menurut aturan undang-undang baru ini, maka Daniel dimasukkan di Gua Singa. Dan kita tahu bahwa di Gua Singa Daniel bisa melepaskan diri. Oke, ayat 9 dikatakan ini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel itu kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi jikalau Allah itu tidak intervensi langsung ke pemimpin pegawai istana, kemungkinan besar dia akan menolak usul dari Daniel. Daniel ini usul apa sih? Daniel ini usul untuk mengadakan percobaan makanan. Saudara, makanan itu sangat penting sekali ya bagi orang-orang Yahudi ya. Karena gini, kalau kita tuh makan bersama atau makan makanan yang dihidangkan dengan orang selain daripada Yahudi, kalau kita mau, itu artinya secara teologis
itu mereka menyetujui prinsip-prinsip hidupnya mereka. Nah, permasalahannya Daniel itu menyembah Yehova. Sadrak, Mesak, Abednego menyembah Yehova. Mereka tidak memiliki kesepakatan yang sama dalam hal teologis kepada orang-orang Babel yang memberi mereka makan. Dalam hal ini kemungkinan besar makanan yang sudah dipersembahkan pada dewa-dewa. Kemungkinan besar seperti itu. Sehingga mereka menolak untuk memakan makanan tersebut. Jadi itu kurang lebih ya latar belakangnya. Nah, Daniel ini mengadakan suatu percobaan. Ayat 12 dikatakan, adakanlah percobaan pada hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Maka didengarkanlah permintaan mereka, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan tidak menyertai, yang terjadi apa? Pemimpin pegawai istana itu malah mungkin ngambek. Gak ada kasih sayur sekalian. Wah, ini tambah repot ini. Tapi bukan itu yang terjadi ya. Mereka justru dengan prinsip mereka, itu pemimpin daripada pegawai istana ini malah menuruti mereka dan menyetujui bahwa adanya percobaan ini. Nah, sekarang kita lihat hasil percobaan 10 hari seperti apa. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dan bukan cuma itu saja. Jadi ayat 17 dikatakan keempat orang pemuda itu kepadanya Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Jadi ketika Allah menyertai makan sayur dan minum air saja bisa menyehatkan dan membuat fisik lebih kuat. Dibandingkan mungkin makanan raja yang berlimpah-limpah enaknya. Ya. Jadi dari sini kita lihat bagaimana peran serta Allah di dalam kesehatan daripada orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan mengaruniakan kepandaian dan hikmat pada 4 orang ini, khususnya pada Daniel diberi kemampuan untuk mengartikan mimpi yang nanti mempunyai fungsi dalam mengartikan mimpi daripada Nebukadnezar. Nah, sekarang kemudian Raja Babel Nebukadnezar interview pada 4 orang ini ya. Ketika interview kaget ya. Kok pandai sekali ya orang-orang ini ya. Jadi intinya kepandaian daripada orang-orang ini mampu mempesona daripada Raja Babel yang kafir, yang tidak percaya Tuhan. Nah, sini kita ngambil kesimpulan, ini juga yang dibahas di dalam artikel renungan harian pada hari ini. Yaitu gini ya, kemampuan atau kepandaian seorang di dalam bidang non-rohani atau sekuler seharusnya membawa orang yang tidak percaya itu tertarik kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemampuan dan kepandaian seseorang di dalam bidang non-rohani seharusnya bisa membawa orang yang tidak percaya itu tertarik kepada Tuhan. Karena semasa Anda menjadi orang yang berpengaruh, itu adalah saat-saat yang paling tepat bagi Anda untuk menceritakan bagaimana kasih Yesus yang sudah Anda terima kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, sebagai penutup, ayat 20 dan 21. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Bukankah hal ini luar biasa? Jadi Daniel tetap ada dalam posisi-posisi strategis seperti itu. Mereka menjadi orang penting dalam pembuangan Babel, di dalam negeri orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi mereka tetap bisa menjaga diri untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan tidak sedikit pun berkompromi dengan apa yang mereka yakini. Jadi ini adalah sungguh hebat. Saudara, saya tidak tahu di lingkungan di mana saudara hidup. Tapi seringkali mungkin di sekitar rumah kita atau tempat kerja kita, atau dimanapun kita berada, seringkali kita dikelilingi dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Beranikah saudara seperti Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego untuk tetap berpendirian teguh dan tidak ikut-ikutan kepada gaya hidup yang melawan
prinsip-prinsip daripada firman Tuhan. Kalau saudara adalah pengikut Kristus, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sehingga saudara dapat bertahan terhadap segala godaan, terhadap segala daya tarik duniawi yang begitu menggiurkan dan begitu mempesona ini. Itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.